acara pelepasan kelas 12 SMK Kristen Harapan Sejati Surabaya, angkatan keempat tahun ajaran 2019-2020 dengan tema One Giant Leap to the Top During the COVID-19 Pandemic. Yang terhormat Bapak Slamet Sarjana Pendidikan Magister Manajemen selaku Direktur Operasional Pendidikan. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Dirgo Wiloso Darmo, Magister Manajemen selaku Kepala Sekolah. Yang terhormat Bapak Dr. Andes Sutekat Baim selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Yang terhormat Bapak dan Ibu Guru. Yang terhormat para orang tua dan wali murid, serta yang kami kasihi dan kami banggakan, para wisudawan. Kepala sekolah dan wakil kepala sekolah bidang kurikulum memasuki ruang sidang. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Para hadirin dipersilakan untuk duduk. Kami mengucapkan selamat bagi para siswa-siswi yang telah berhasil menyelesaikan studi di SMK Kristen Harapan Sejati Surabaya angkatan keempat tahun ajaran 2019-2020. Saat ini kita akan melakukan ibadah sebelum prosesi pelepasan kelas 12 angkatan keempat tahun ajaran 2019-2020. Mari kita nyanyikan lagu pujian Besar Anugerah-Mu. Ada segalanya karena Ku ada, berdiri
dipersilakan untuk doa pembuka. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh sangat bersyukur Tuhan atas kasih karunia, anugerah, keselamatan, dan kesehatan yang telah Kau berikan kepada kami sampai saat ini. Bapa, pada saat ini kami bersyukur di mana di tengah-tengah wabah virus COVID-19 ini, Engkau telah mengizinkan kami untuk kami bisa melaksanakan ibadah pelepasan untuk siswa kami kelas 12 angkatan keempat ya Tuhan. Terima kasih Bapa, pada saat ini kami menyerahkan seluruh rangkaian acara kami pada saat ini ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Engkau memberkati setiap acara dan apa yang akan kami tampilkan Tuhan, supaya menjadi berkat bagi orang lain. Ya Tuhan, pada saat ini kami membuka ibadah pelepasan kelas 12 angkatan keempat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Putra-Mu yang kudus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita tahu bahwa kita semua orang-orang terpilih dan kita ini lebih dari pemenang. Mari kita bangkit berdiri dan menyanyikan lagu pujian Lebih Dari Pemenang. Dipersilakan untuk duduk. Sebelum firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita pujikan lagu Seperti Rusa yang Rindu Akan Sungai. Hatiku tak
Bapak Ibu guru dan juga para orang tua serta para siswa khususnya yang baru saja menyelesaikan studinya sudah berhasil dan lulus dengan baik. Saya dengan tulus hati menyampaikan selamat untuk keberhasilan ini dan sangat bersyukur karena di tengah-tengah keberhasilan ini kita juga disapa oleh kebenaran firman Tuhan yang akan memandu kehidupan kita. Bagaimana sebagai anak-anak Tuhan kita menjalani kehidupan ini. Karena itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, berbicaralah kepada kami sekalian, supaya apapun yang kami dengar, apapun yang kami pelajari, itu adalah bagian yang penting untuk membentuk kehidupan kami. Kiranya Roh Kudus-Mu menolong sehingga kami tidak sekedar mengerti, tetapi kami juga menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian serta para siswa khususnya, pada hari ini kita akan bersama-sama merenungkan sebuah tema, yaitu tentang One Giant Leap to the Top during the COVID-19 pandemic. Tema ini sangat menarik karena memang kalau kita ingat lagi bahwa khususnya para siswa yang lulus pada tahun ini, mereka adalah para siswa yang menjalani masa studi yang spesial. Apa yang hendak kita pelajari dari tema ini? Sebelum kita mempelajari tema ini, saya ingin bersama-sama mengajak Bapak Ibu saudara sekalian untuk membaca satu bagian firman Tuhan dari Mazmur 126 ayat 5 sampai dengan yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Nah, Bapak Ibu, juga para siswa sekalian, kita akan belajar dari bagian firman Tuhan ini yang kita kaitkan dengan tema kita tentang sebuah lompatan besar untuk menuju kepada kesuksesan justru terjadi selama masa pandemi COVID-19 ini. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kondisi pandemi ini malah bisa menimbulkan sebuah lompatan yang besar. Nah, lompatan yang besar di sini saya definisikan secara sederhana atau secara terbatas, yaitu sebuah kesuksesan. Jadi kalau saya bahasakan secara sederhana, maka tema ini sedang berbicara tentang bagaimana kondisi pandemi malah bisa menimbulkan sebuah lompatan besar atau sebuah kesuksesan. Nah, nanti kita akan belajar dari seorang tokoh karena kita sedang merenungkan bagian firman Tuhan. Tokoh ini adalah seorang yang bernama Yusuf, sehingga saya menyebutnya di dalam perenungan ini Yusuf dan pandemi. Tentu Bapak Ibu, mungkin para siswa juga bertanya, apakah Yusuf, khususnya ini adalah Yusuf di dalam kitab Kejadian, memang juga mengalami pandemi seperti yang sedang kita alami sekarang ini? Tentu yang dialami Yusuf itu tidak sama dengan yang kita alami saat ini. Tetapi saya ingin mempermudah bagian ini, mempermudah apa yang akan kita renungkan ini, dan kita hubungkan dengan kehidupan kita sehari-hari dengan satu langkah dahulu. Langkah yang pertama adalah memahami definisi dari pandemi ini. Saudara, kalau kita lihat secara literal, secara harafiah, pandemi itu artinya adalah penyakit yang menyebar secara global meliputi area geografis yang luas. Nah, itu adalah definisi secara harafiah. Tapi karena nanti kita akan menghubungkan dengan kehidupan dari Yusuf, maka saya ingin membawa kita kepada definisi secara kiasan. Secara kiasan atau informal, pandemi itu juga bisa disebut sebagai sebuah keadaan, sebuah situasi, sebuah masalah yang menyebar bahkan menekan dengan sangat hebat. Mari secara sederhana kita lihat bahwa pandemi yang kita hadapi sebenarnya punya muatan seperti itu. Pandemi COVID-19 ini memberikan satu dampak yang cukup menekan bagi kita. Kedatangannya, munculnya tidak pernah kita bayangkan, tidak pernah kita duga.
Sehingga memang tidak ada satupun orang yang benar-benar siap menghadapi pandemi COVID-19 ini. Nah, kemudian kalau kita hubungkan dengan definisi secara kiasan ini, maka benarlah bahwa pandemi COVID-19 ini adalah sebuah keadaan atau situasi yang sangat menekan kehidupan kita. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, dan juga para siswa sekalian, sekarang kita akan melihat di dalam kondisi pandemi, tanda kutip, yang dialami oleh Yusuf. Kita tahu semuanya bahwa Yusuf yang dicatat di dalam kitab Kejadian, dia sanggup melakukan lompatan yang besar menuju kepada kesuksesan. Di dalam situasi apa? Kalau menggunakan istilah kita pada zaman sekarang ini, justru dia mengalami lompatan yang besar menuju kepada kesuksesan yang diakui secara luas pada saat dia sedang mengalami pandemi kehidupannya. Pandemi berupa tekanan, berupa masalah, berupa keadaan yang sangat-sangat tidak nyaman. Dan luar biasanya Yusuf muda ini berhasil melakukan lompatan yang besar. Tentu semua ingin tahu apa yang menjadi tips, apa yang menjadi resep bagi Yusuf sehingga dia sanggup melakukan lompatan besar, sehingga dia sanggup menuai kesuksesan justru di dalam situasi pandeminya saat itu. Nah, kita akan melihat bahwa hal yang paling penting sebenarnya yang membuat Yusuf akhirnya bisa mengalami lompatan yang besar itu adalah karena dia mengarahkan hidupnya. Setidaknya saya mencatat 3 hal. Dia mengarahkan hidupnya terkait 3 hal. Yang pertama, arah hidupnya itu adalah berdasar pada sandaran yang benar dan kokoh. Dia mengarahkan hidupnya berdasar pada sandaran yang benar dan kokoh. Siapa itu? Allah sendiri. Kejadian pasal 50 ayat 20 mencatat hal ini dengan sangat jelas. Dikatakan di sana ketika dia menyatakan, memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Di tengah pandemi hidupnya, di tengah tekanan yang dia alami, kenapa dia tidak menjadi terpuruk? Sebaliknya dia menjadi seorang yang sanggup melakukan lompatan besar dan menjadi orang yang sukses. Yang pertama sangat mendasari adalah karena dia mengenal Allah. Sandaran hidupnya bukan kepada keluarganya, bukan kepada kekayaan keluarganya, bukan juga kepada saudara-saudaranya atau kepada sahabat-sahabatnya, bukan. Yang menjadi sandarannya adalah Allah. Dan ini membuat dia bertahan di dalam menjalani masa pandemi yang sangat besar, yaitu ketika dia berada dalam tekanan saat berada di Mesir. Apa yang menjadi sandaran kita di tengah pandemi ini? Itu sangat menentukan apakah kita akan menjadi seorang yang sanggup melompat tinggi, atau sebaliknya kita akan menjadi seorang yang cepat sekali terperosok dan jatuh. Selama sandaran kita bukan Allah, selama sandaran kita bukan Tuhan yang memperkenalkan diri sebagai batu karang yang kuat, pasti sandaran kita akan diletakkan kepada hal-hal lain selain Allah. Dan kita tahu, selain Allah, hal-hal apapun itu pasti goyah dan bisa runtuh. Yusuf memilih untuk tidak menyandarkan dirinya di dalam masa pandemi itu kepada hal-hal yang lain. Dia memang merasa tidak nyaman, tapi di dalam Allah dia sanggup menghadapi pandemi itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau yang pertama dia mengarahkan hidupnya untuk berdasar pada sandaran yang benar dan kokoh. Yang kedua yang dilakukan Yusuf adalah berdamai dengan sikon yang tidak nyaman. Saudara, siapa sih di antara kita yang nyaman dengan sikon pandemi ini? Dengan berbagai macam alasan, hampir semua orang
tidak nyaman. Apalagi ketika harus mengalami perubahan, harus belajar secara online, harus tidak bisa bersosialisasi dengan orang lain. Belum lagi kita melihat dampak-dampak yang lain, dampak-dampak ekonomi, dan masih banyak hal lagi, saudara, yang sungguh menimbulkan situasi yang tidak nyaman. Sama, yang dihadapi oleh Yusuf juga bukan situasi yang nyaman. Apalagi sebagai seorang anak yang dikasihi, anak tercinta dari ayahnya, kemudian dia dengan waktu yang cepat tanpa terduga, sama seperti kita menghadapi pandemi ini, sangat tidak terduga, tiba-tiba dia harus berada di dalam peralihan dari kondisi yang nyaman menjadi tidak nyaman. Apa yang bisa dilakukan? Sikap kita menghadapi ketidaknyamanan juga akan menjadi kunci. Apakah kita sanggup melakukan lompatan besar, atau kita memang melompat, tetapi melompat untuk terjerembab dan jatuh? Yusuf memilih. Di dalam pasal 37 dan 39, ketika dia mengalami situasi yang tidak menyenangkan, yang saya sebut tadi itu berupa sebuah pandemi, tanda kutip, Yusuf memilih untuk berdamai dengan Sikon itu. Apa artinya berdamai? Berdamai adalah menerima keadaan ini sebagai sesuatu yang tidak perlu direspons dengan emosi yang meledak-ledak. Tidak perlu menggunakan energi untuk bersikap reaktif, yang hanya kemudian energi itu habis menjadi sebuah kemarahan, tidak menghasilkan apapun yang berguna. Ketika Yusuf berada di rumah Potifar, ketika Yusuf berada di dalam tekanan saudara-saudaranya, sangat tidak nyaman. Yusuf berdamai dengan keadaan itu. Dia tidak memusatkan tenaganya untuk merancang sesuatu yang negatif, meskipun situasi yang tidak nyaman itu bisa memancing kita untuk bersikap negatif. Dengan kata lain, saudara, bahwa Yusuf berhasil. Dia berhasil melakukan lompatan besar, dan ini menjadi salah satu kunci besar bagi kesuksesannya. Karena dia mau berdamai dengan Sikon yang tidak nyaman. Tidak memusatkan energi, pikirannya, perasaannya untuk menjadi marah dengan keadaan ini. Sebaliknya dia tahu bahwa keadaan ini memang terjadi. Dia memusatkan energi-energinya untuk segala sesuatu yang positif, yang tidak menguras dirinya, tidak menguras kemarahannya, tidak menguras emosinya. Dan itu adalah pilihan yang sangat-sangat bijaksana. Bagaimana dengan kita? Ketika kita menginginkan lompatan besar terjadi di dalam kehidupan kita, khususnya para siswa, yang saya tahu bahwa kalian masih harus menjalani kehidupan ini dengan perjuangan yang besar, perjuangan yang berat. Belajarlah untuk mengarahkan energi untuk situasi yang tidak enak sekalipun. Arahkanlah kepada hal-hal yang positif. Karena bereaksi negatif, melepaskan energi secara salah, itu hanya akan menghabiskan banyak sekali hal. Yang ketiga, lompatan besar yang Yusuf lakukan sehingga dia akhirnya menuju puncak kesuksesan. Kalau yang pertama tadi dia mengarahkan hidupnya untuk berdasar pada sandaran yang kokoh dan benar, yaitu Allah. Yang kedua, dia mengarahkan hidupnya untuk berdamai dengan Sikon yang tidak nyaman. Dan yang ketiga, Yusuf mengarahkan hidupnya untuk berdaya guna bagi sekitar apapun kondisinya. Jadi sekarang dia memilih berdamai dengan keadaan. Salah satu ciri orang yang berdamai dengan keadaan yang tadi sudah saya sebutkan, dia tidak akan secara emosional atau menghabiskan energinya untuk hal-hal yang negatif. Yang ketiga, dia justru akan mengarahkan energinya itu untuk terus dilakukan supaya berdaya guna bagi sekitarnya. Meskipun sebenarnya Sikon yang dihadapi tidak nyaman. Orang yang sungguh-sungguh berhasil melakukan lompatan besar adalah orang yang mau dan berani bersikap demikian. Kondisi tidak nyaman, tapi dia tahu bahwa dia masih bisa punya potensi yang bisa digali. Dia bisa berdaya juang yang tinggi.
menggali potensi-potensi yang ada. Dan itu dimanfaatkan bukan untuk dirinya sendiri, tetapi untuk orang lain. Apakah Yusuf melakukan hal itu? Ya. Yusuf melakukan itu kepada keluarga Potifar di dalam Kejadian pasal 39. Yusuf melakukan itu kepada teman-temannya waktu di penjara. Dia juga mengalami pandemi kan ketika di dalam penjara. Dia berada di dalam situasi yang tidak menyenangkan, sangat menekan dirinya. Dia di penjara di dalam konteks dia tidak bersalah. Dan ini pasti keadaan yang tidak nyaman. Bukankah dia justru mengembangkan potensinya untuk berdaya guna bagi orang lain? Belum lagi ketika dia juga menggunakan potensinya, daya juangnya untuk berdaya guna bagi negara di mana dia berada saat itu. Meskipun sebenarnya Mesir bukan bangsanya, tapi ketika dia tahu Tuhan menempatkan dia di situ, fokusnya adalah berdaya guna bagi negara di mana dia berada. Dan kita lihat hasilnya. Semua orang tahu, khususnya kita orang-orang percaya yang membaca firman Tuhan ini. Yusuf mengalami kesuksesan. Dia mengalami lompatan yang besar di dalam kehidupannya. Bapak, Ibu, dan para siswa sekalian, seorang atlet lompat yang bernama Iris Brusen, dia tidak pernah menyangka bahwa akan terjadi pandemi di dalam hidupnya. Pandeminya saat itu berupa sebuah kecelakaan karena dia mengalami kecelakaan ledakan gas pada saat dia menghadiri sebuah camp, dan itu membuat kakinya itu menjadi cacat. Cacatnya seperti apa? Dia kehilangan salah satu kakinya. Tapi kemudian sejarah mencatat bahwa dia adalah seorang atlet wanita dalam kompetisi kejuaraan dunia sebagai atlet yang terbaik. Atlet apa? Atlet lompat jauh, padahal kakinya tidak sempurna. Kenapa dia bisa mengalami keberhasilan dan mendapat predikat sebagai atlet terbaik? Bukan skala RT RW, tapi ini skala dunia. Karena meskipun dia pernah mengalami pandemi di dalam hidupnya, dia tidak menyerah dengan keadaan itu. Kakinya yang tinggal satu tetap dia maksimalkan, tetap dia optimalkan. Untuk mengoptimalkan itu apakah gampang? Tidak. Selalu harus ada perjuangan. Untuk mencapai kesuksesan selalu harus ada perjuangan. Tapi bukankah dia membuktikan kepada kita, selain Yusuf, gadis ini juga membuktikan kepada kita bahwa lompatan besar itu bisa terjadi. Pada saat apa? Menggunakan rumusnya Yusuf, ketika kita sungguh-sungguh berdasar pada sandaran yang kokoh dan kuat, yaitu Allah. Yang kedua, ketika kita sungguh-sungguh mau berdamai dengan situasi dan kondisi yang ada, tidak menggunakan energi secara negatif atau bereaksi secara negatif. Lalu yang ketiga, fokus untuk berdaya guna bagi sekitar kita. Melalui apa? Melalui daya juang setiap waktu. Meskipun kondisi sangat tidak kondusif. Saudara, akhirnya apa yang kita baca di dalam Mazmur 126 tadi kembali mengokohkan. Bisakah kita melakukan lompatan besar, mengalami kesuksesan di tengah pandemi ini? Firman Tuhan mengatakan, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Bapak Ibu, para orang tua, selamat. Bapak Ibu sudah mengantarkan putra-putri sampai sejauh ini. Tetap dukung mereka supaya mereka menjadi generasi yang tetap sukses dan mampu melakukan lompatan yang besar di tengah situasi dan kondisi apapun. Bapak Ibu guru yang sudah mendidik mereka selama di sekolah, selamat. Bapak Ibu sudah memberikan yang terbaik bagi para siswa ini. Para siswa sekalian, saya juga mengucapkan selamat sekali lagi. Apa yang Tuhan sudah lakukan di dalam diri kalian
itu bukan sebuah hal yang remeh. Tetap tunjukkan ucapan terima kasih dan syukur dengan membuktikan bahwa kalian bisa melakukan lompatan yang besar, sebuah kesuksesan tidak saja di mata manusia, tetapi juga di mata Allah. Biarlah apa yang dilakukan Yusuf menjadi inspirasi bagi kita sekalian, khususnya para siswa yang masih harus menempuh perjalanan panjang, menata dan menatap masa depan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Engkau memberikan teladan kepada kami. Di dalam pergumulan apapun, firman-Mu itu tidak pernah membuat kami tanpa panduan. Hari ini kami belajar tentang Yusuf. Dengan pandeminya sendiri, dia juga mengalami situasi yang sulit. Tetapi nyatanya Yusuf berhasil menghadapi dan mencapai kesuksesan. Karena ada hal-hal yang dengan jelas dia lakukan di dalam kehidupannya. Bagaimana dia mau sungguh-sungguh berdasar kepada Engkau sebagai landasan yang kuat. Bagaimana dia mau berdamai dengan keadaan dan tidak mudah terpancing amarah hanya karena situasi yang tidak nyaman. Bagaimana Yusuf juga mau terus berdaya guna karena dia menyadari bahwa hidupnya adalah anugerah yang harus dikembalikan juga sebagai sebuah persembahan di hadapan Allah. Saat ini kami mau berdoa Tuhan, menyerahkan untuk para siswa yang sudah berhasil menyelesaikan studi mereka. Pimpin mereka untuk menatap dan menata masa depan, supaya mereka tetap mengingat setiap kebenaran firman Tuhan di dalam hidup mereka. Berkati juga para orang tua yang sudah berjuang untuk mereka. Berkati mereka supaya mereka terus menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk mendampingi putra-putri ini di dalam menapaki kehidupan mereka. Berkati juga para guru yang sudah berjasa, yang sudah menjadi orang tua bagi para siswa ini ketika mereka ada di sekolah. Berkati mereka Tuhan. Tak lupa kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tentu kami merindukan bahwa pandemi ini segera berlalu. Tapi Tuhan, sambil menunggu Tuhan terus berkarya, pandemi COVID-19 ini berlalu, biarlah kami juga menjadi orang-orang yang tetap bersikap benar di tengah-tengah pandemi ini. Sehingga kami tetap melakukan lompatan-lompatan yang besar, sebuah kesuksesan baik di mata manusia terlebih di mata Allah, supaya kami, hidup kami memuliakan Engkau. Kami tidak takut dengan keadaan, karena kami percaya Tuhan berdaulat, Tuhan memimpin seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, juga ucapan syukur kami atas kebenaran firman Tuhan yang sudah menyapa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Prosesi pembukaan wisudawan dan pelepasan siswa-siswi kelas 12 tahun ajaran 2019-2020 oleh Kepala Sekolah. Kepada Bapak Dr. Andes Dirgo Wilosodarmo, Magister Manajemen, dipersilahkan. Rapat terbuka SMK Kristen Harapan Sejati Surabaya dengan acara tunggal pelepasan siswa kelas 12 SMK Kristen Harapan Sejati Surabaya angkatan keempat tahun 2019-2020 saya nyatakan dibuka. Laporan kelulusan dan siswa berprestasi oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum kepada Bapak Dr. Andes Sutekat Baim, dipersilahkan. Yang terhormat Bapak Slamet SPD MM selaku Direktur Operasional Pendidikan, yang terhormat Bapak Dr. Andes Dirgo Wilosodarmo selaku Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak Ibu Guru, dan yang saya kasihi dan cintai dan banggakan para wisudawan yang berbahagia. Perkenankan pada kesempatan ini saya membacakan surat keputusan tentang kelulusan. Surat keputusan
Kepala SMK Kristen Harapan Sejati Surabaya nomor 297 garing SMK HS 3 garing Romawi 1 garing 2020 tentang penetapan kelulusan siswa SMK Kristen Harapan Sejati Surabaya tahun pelajaran 2019-2020. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan hasil rapat pleno kelulusan Dewan Guru SMK Kristen Harapan Sejati Surabaya hari Sabtu tanggal 2 Mei 2020 memutuskan menetapkan: pertama, kelulusan siswa SMK Kristen Harapan Sejati Surabaya tahun pelajaran 2019-2020 sebagai berikut. Kelas 12 Program Akuntansi dan Keuangan Lembaga. Jumlah peserta 33 siswa. Dinyatakan lulus 33 siswa. Tingkat kelulusan 100%. Kelas 12 Program Keahlian Otomatisasi dan Tata Kelola Perkantoran. Jumlah peserta 15 siswa, dinyatakan lulus 15 siswa. Tingkat kelulusan 100%. Kedua, kepada yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini adalah siswa yang dinyatakan lulus pada ujian satuan pendidikan berbasis komputer dan ujian nasional berbasis komputer tahun pelajaran 2019-2020. Ketiga, hal-hal yang belum diatur dalam surat keputusan ini akan diatur kemudian, dan apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya. Keempat, surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan di Surabaya pada tanggal 2 Mei 2020. Kepala Sekolah Dr. Andes Dirgo Wilosodarmo MM. Demikian pembacaan surat keputusan. Prosesi pelepasan siswa-siswi kelas 12 SMK Kristen Harapan Sejati. Kepada para dewan dipersilahkan untuk berdiri. Alvin Julius Fernandi mewakili kelas 12 AKL. Veronica Evelina Rosa mewakili kelas 12 OTKP. Kepada para dewan dipersilakan untuk duduk.
Pemberian sertifikat penghargaan. Juara 1 ujian sekolah program keahlian akuntansi dan keuangan lembaga dengan nilai rata-rata 90,6 diberikan kepada Alvin Julius Fernandi oleh Bapak Dr. Andes Dirgo Wilosodarmo, Magister Manajemen selaku Kepala Sekolah. Dipersilahkan. Juara 1 ujian sekolah program keahlian otomatisasi tata kelola perkantoran dengan nilai rata-rata 86,26 diberikan kepada Veronica Evelina Rosa. Kepada wisudawan dipersilakan kembali ke tempat dan para dewan dipersilakan untuk duduk. Prosesi pelepasan siswa-siswi kelas 12 SMK Kristen Harapan Sejati telah usai. Kepada Dewan dipersilakan untuk menutup sidang. Rapat terbuka SMK Kristen Harapan Sejati dengan acara tunggal pelepasan siswa kelas 12 SMK Kristen Harapan Sejati tahun ajaran 2019-2020. Saya tutup. Dan wakil kepala sekolah dipersilakan meninggalkan ruangan sidang dan menempati tempat duduk yang telah disediakan. Prasasti terima kasihku tuh pengabdianmu. Engkau sebagai pelita dalam kegelapan. Engkau laksana embun penyejuk dalam
Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada saya. Saya Jovanda dari kelas 12 A. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat buat kakak-kakak kelas saya yang diwisuda pada hari ini. Sungguh menjadi suatu kebanggaan bagi saya dapat menjadi bagian dari SMK Kristen Harapan Sejati. Di sini saya tidak hanya mendapatkan bekal akademis, tapi juga bekal kepribadian dan pelajaran praktis agar siap masuk ke dunia kerja. Pada tanggal 7 Maret 2020 kemarin, saya menjadi perwakilan dari SMK Kristen Harapan Sejati untuk mengikuti perlombaan anak bangsa saya berkarya yang diselenggarakan oleh Like Foundation dan berhasil membawa pulang penghargaan untuk juara pertama kategori wirausaha. Saya dapat menang bukan karena usaha saya sendiri, tapi juga karena doa-doa, motivasi, dan nasihat yang diberikan oleh guru-guru dan keluarga. Saya ingat nasihat yang diberikan oleh Bapak Kepala Sekolah, Bapak Dirgo Wilosodarmo. Beliau berkata, hargai waktu dan berlakulah jujur, karena itu adalah modal untuk terjun ke dunia kerja. Satu nasihat yang diberikan oleh ibu saya, di dunia ini yang punya passion seperti kamu banyak. Jangan kecil hati, jangan menganggap mereka sebagai rival, tapi jadikan mereka sebagai motivator untuk belajar lebih banyak, berusaha lebih keras, pakai waktumu lebih efektif, dan selalu berdoa. Karena tanpa doa dan penyertaan Tuhan, semua usahamu akan sia-sia. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom para Bapak Kepala Sekolah SMK Kristen Harapan Sejati, Bapak Wakil Kepala Sekolah, guru-guru dan staf, beserta wali murid yang saya hormati, dan teman-teman yang saya kasihi. Perkenalkan, nama saya Virginia Leonard Indrayana, perwakilan wisudawan tahun 2020 dari jurusan Akuntansi Keuangan dan Lembaga. Sebelum kita memulai wisuda pada hari ini, marilah terlebih dahulu kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, yang hanya oleh berkat kasih-Nya, kami, wisudawan tahun 2020, dapat lulus 100%. Oleh karena itu, kami ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Kepala Sekolah SMK Kristen Harapan Sejati, Wakil Kepala Sekolah, guru-guru dan staf yang telah membantu dan membimbing kami selama kami berada di SMK Kristen Harapan Sejati ini. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada orang tua kami yang tak henti-hentinya memberikan yang terbaik untuk tumbuh kembang kami. Kami juga mengucapkan banyak memohon maaf apabila selama 3 tahun yang kami jalani bersama ini, kami seringkali melakukan kesalahan yang tidak berkenan di hadapan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Untuk kedepannya, saya berdoa kepada teman-teman sekalian agar kita semua terus semangat dan membawa dalam doa cita-cita kita. Untuk SMK Kristen Harapan Sejati, saya berdoa semoga terus bertumbuh dan berkembang di dalam Tuhan Yesus, sehingga mampu menciptakan generasi yang cerdas, berkarakter, dan takut akan Tuhan. Demikian sambutan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Atas perhatian Bapak, Ibu, dan Saudara, saya ucapkan banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Hai semua, perkenalkan nama saya Pandu Guno Trisno. Saya merupakan angkatan pertama di SMK Kristen Harapan Sejati dan saya lulus pada tahun 2017. Dan pada saat ini saya sedang menjalankan program S1 di Universitas Kristen Petra Surabaya. Saya mengambil jurusan pendidikan guru sekolah dasar. Dan di sini saya berada pada semester 7 pada saat ini. Saya ingin sedikit bercerita mengenai kesan saya pada saat saya bersekolah di SMK Kristen Harapan Sejati. Bagi saya, SMK Kristen Harapan Sejati itu tidak hanya memberikan kita, menjejali kita dengan pelajaran-pelajaran atau juga hal-hal yang sifatnya mengembangkan kognitif saja, tetapi di sini saya juga dibekali secara holistik. Jadi iman saya dibentuk di sini, hati saya dibentuk di sini. Jadi di sini kita tidak hanya diajarkan bagaimana caranya bekerja, namun juga kita diajarkan bagaimana merespon panggilan Tuhan dalam hidup kita. Nah, di sini saya ingin mengucapkan selamat juga kepada teman-teman yang pada saat ini sedang diwisuda. Congratulations to all of you guys. Perjalanan kalian bukan berakhir sampai di sini, tapi disinilah awal dari langkah kaki kalian mulai melangkah. Entah nanti kalian mau langsung ke dunia pekerjaan, entah nanti kalian mau kuliah dulu, dimanapun intinya di kalian ditempatkan, kalian harus tetap menjadi berkat dan kalian harus tetap mengingat bahwa everything you do it all for Jesus. Okay? Jadi apapun yang kalian lakukan nanti, itu lakukan semuanya untuk Tuhan. Entah nanti kalian di dunia pekerjaan, entah nanti kalian di dunia perkuliahan,
pokoknya semua lakukan untuk Tuhan. Jadi di sini saya mengucapkan sekali lagi selamat kepada teman-teman semua yang pada saat ini sedang berwisuda. Tetaplah menjadi berkat dan tetaplah menjadi terang dan tetaplah berada di pada jalan Tuhan. Oke, selamat menjawab panggilan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Halo semua, perkenalkan nama saya Maria Christina Bandung. Saya alumni SMK Kristen Harapan Sejati angkatan kedua tahun 2018 dari jurusan akuntansi. Puji Tuhan, berkat beasiswa yang saya peroleh dari yayasan alma mater saya saat ini bisa melanjutkan pendidikan jenjang S1 di Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. Dan saat ini saya memasuki semester kelima. Teman-teman mungkin pernah mendengar bahwa semakin besar biaya yang kita keluarkan, maka semakin besar pula kualitas yang kita dapatkan. Tapi pepatah itu terpatahkan ketika saya memasuki SMK Kristen Harapan Sejati. Dengan biaya pendidikan yang terjangkau, kita tetap mendapatkan fasilitas pendidikan yang memadai, kualitas pendidikan yang terbaik, layanan para tenaga pendidik yang sangat ramah dan rendah hati, sehingga sangat membantu kita untuk melewati setiap proses setiap tahap demi tahap dalam pembelajaran. Pendidikan di SMK Kristen Harapan Sejati tidak hanya menekankan pentingnya pengetahuan akademis, tetapi kita sebagai pelajar diasah untuk bisa menjadi pelajar yang berkarakter baik. Semua orang bisa menjadi pintar, tetapi tidak semua orang bisa menjadi jujur. Di tengah liburan seperti ini, saat ini saya sedang melakukan praktek kerja di PT Surabaya Megabox bagian Finance Accounting. Pesan saya untuk adik-adik, tetaplah semangat, nikmati setiap proses yang ada, tahap demi tahap. Itu sangat penting untuk masa depan kalian. Mungkin saat ini kalian tidak menyadarinya, tapi percayalah bahwa itu untuk kebaikan kalian dan saya telah membuktikannya. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Hai, perkenalkan nama saya Ade Ariana Marbun dari angkatan tahun 2016 SMK Kristen Harapan Sejati Surabaya. Kali ini saya ingin membagikan kesan dan pesan saya selama saya bersekolah di SMK Kristen Harapan Sejati. Yang pertama, kesannya adalah saya sangat senang sekali bisa menjadi salah satu murid yang bersekolah di SMK Kristen Harapan Sejati. Hal itu juga merupakan berkat yang Tuhan berikan bagi saya, karena dengan biaya formulir dan SPP yang terjangkau, saya bisa bersekolah. Lalu ada Bapak Ibu Guru, staf, dan kepala sekolah di SMK Kristen Harapan Sejati yang sangat baik. Hal yang membuat saya terkesan adalah selain mereka bekerja, mereka juga melayani. Hal itu tentunya turut menjadikan kegiatan belajar mengajar di sekolah menjadi sangat nyaman. Ilmu yang mereka berikan juga sangat bermanfaat. Maka dari itu, saya bisa meraih beberapa penghargaan seperti peringkat 3 untuk nilai UNBK tingkat SMK se-Surabaya tahun 2019, dan ada peringkat 1 untuk nilai UNBK Matematika tingkat SMK se-Surabaya tahun 2019, dan masih ada beberapa penghargaan lainnya. Hingga saya bisa melanjutkan kuliah di Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya pada saat ini. Tentunya hal itu tidak mungkin dapat saya raih selain dari usaha saya sendiri, melainkan juga bantuan dari Bapak dan Ibu guru. Selain bicara soal ilmu, bicara juga soal karakter. Karakter yang diberikan oleh SMK Kristen Harapan Sejati kepada murid-muridnya juga sangat luar biasa. Hal itu juga mengajarkan saya dan menjadikan saya untuk menjadikan pribadi yang lebih baik dari sebelumnya. Pesan saya untuk adik-adik sekarang yang sedang wisuda, happy congratulations for all of you guys. Selamat wisuda, tetap kejar mimpi-mimpi kalian, gapai cita-cita kalian, tetap semangat terus, berjuang terus, karena perjuangan tidak berhenti sampai di sini. Percaya bahwa kita bisa menjadi orang yang sukses, dan buktikan di luar sana bahwa lulusan SMK Kristen Harapan Sejati
bisa diandalkan, baik itu di dunia kerja maupun kuliah. Sekali lagi saya ucapkan selamat wisuda. See you on top. Bye. Halo, nama saya Adelaide Tisyalinta. Saya angkatan pertama, saya lulusan tahun 2017. Saya saat ini sedang bekerja di PT Surabaya Makeup Box. Saya memberikan pesan dan kesan saya selama saya bersekolah di SMK Kristen Harapan Sejati. Saya merasa sangat terberkati, saya merasa sangat bersyukur atas bimbingan mulai dari kepala sekolah, guru, staf ataupun sivitas lainnya yang ada di SMK Kristen Harapan Sejati. Saya merasa guru-guru dapat membimbing saya dengan baik. Saya merasa sangat disiplin ya. Saya merasa menjadi sangat disiplin karena didikan mereka. Kemudian nyaman, juga sabar dalam mengajar kami anak-anaknya. Kemudian saya juga merasakan sangat bersyukur sih karena adanya fasilitas yang terpenuhi, mulai dari kelas, laboratorium, perpustakaan, sanitari ataupun lainnya yang ada di sekolah SMK Kristen Harapan Sejati. Saya merasa itu semua berkat Tuhan Yang Maha Esa. Saya bersyukur sekali saya ada di SMK Kristen Harapan Sejati ini bukan karena kebetulan sih ya, memang karena Tuhan yang sudah menjadikan saya duduk di bangku SMK Kristen Harapan Sejati selama 3 tahun. Setelah saya lulus, kemudian saya juga berterima kasih kepada para guru dan lain sebagainya ya yang ada di situ ya. Saya juga memberikan selamat untuk para adik-adik kelas yang sudah lulus tahun ini. Kalian sudah berusaha sebaik mungkin selama 3 tahun. Semangat untuk kalian untuk mendapatkan ilmu yang dari SMK Harapan Sejati ini. Semoga kalian dapat menjadikan ilmu itu menjadikan bermanfaat ya untuk pendidikan, mungkin kalian mau pendidikan selanjutnya ataupun bekerja. Oke, kalau gitu stay safe semuanya. Selamat untuk kalian. Tuhan Yesus memberkati. Halo, selamat sore. Saya Olivia Elizabeth Marati Sarabung. Saya angkatan kedua di SMK Kristen Harapan Sejati dan saya ambil jurusan akuntansi. Dan saat ini saya bekerja di CV Aneka Jasa Cipta, di mana pekerjaan ini di bidang akuntansi dan program. Perubahan apa saja yang saya dapat dari sekolah dan bekerja? Yang pertama mungkin karakter lebih sopan, terus lebih dewasa, dan semua materi yang saya dapat pada saat sekolah itu keluar pada saat saya bekerja. Jadi benar-benar real, apa yang saya pelajari di sekolah itu benar-benar keluar di pekerjaan saya dan sangat bermanfaat bagi saya. Dan saya bangga menjadi anak didik SMK Kristen Sejati karena pendidikan karakter yang luar biasa bagi saya, sehingga membuat dampak bagi saya dalam bidang pekerjaan saya saat ini. Terima kasih. Shalom, saya orang tua murid dari Virginia Leonor Indrayana, mewakili seluruh orang tua murid dari siswa-siswi SMK Kristen Harapan Sejati lulusan tahun 2019-2020 mengucapkan banyak terima kasih kepada pihak sekolah SMK Kristen Harapan Sejati, mulai dari staf, para guru, Bapak Kepala Sekolah, serta yayasan dari SMK Kristen Harapan Sejati yang telah memberikan kesempatan bagi putra-putri kami untuk menimba ilmu dan berprestasi di SMK Kristen Harapan Sejati. Semoga SMK Kristen Harapan Sejati selalu menciptakan generasi muda yang cerdas, berkarakter baik, dan takut akan Tuhan. Kami juga orang tua murid mendoakan semoga di tahun yang spesial ini, di mana terjadi pandemi virus COVID-19, kita semua dapat selalu diberikan kesehatan, terus melakukan yang terbaik, terus berkarya. Tuhan kiranya memberkati kita semua. Terima kasih. Selamat pagi, Shalom. Yang saya hormati Bapak
Slamet selaku Direktur Operasional Pendidikan, yang saya hormati para orang tua atau wali siswa kelas 12 SMK Kristen Harapan Sejati Surabaya, dan yang saya hormati Bapak Ibu guru, staf tata usaha, dan seluruh karyawan SMK Kristen Harapan Sejati Surabaya, dan yang kami kasihi, kami banggakan, anak-anak kelas 12 SMK Kristen Harapan Sejati Surabaya. Pertama-tama kami ucapkan puji syukur dan terima kasih kepada Tuhan kita Yesus Kristus yang telah menyertai, memberkati sekolah yang kita cintai. Terlebih-lebih acara kali ini adalah acara yang paling berbeda dengan acara pelepasan atau wisuda angkatan yang pertama, kedua, dan ketiga. Yang membuat perbedaan tapi tidak mengurangi makna adalah bahwa pelepasan atau wisuda kali ini dilakukan secara online. Sebagian ada di sekolah, sebagian besar ada di rumah masing-masing. Puji syukur pada Tuhan bahwa acara pada hari ini boleh berjalan dengan baik. Kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para orang tua atau wali siswa kelas 12 yang telah mempercayakan putra-putrinya dididik selama 3 tahun di sekolah ini. Itu sebuah penghargaan buat kami, dan itu sebuah kesempatan buat kami untuk mendidik dan mengajar mereka. Sudah barang tentu kami sadar para guru dan karyawan di tempat ini di dalam mendidik dan mengajar putra-putri Bapak Ibu, banyak hal yang kami rasakan kurang dan tidak kami lakukan dengan baik. Demikian pula kepada anak-anak, kami juga menyampaikan selamat. Anak-anak semua sudah berhasil lulus 100%. Kita tetap akan berdoa untuk anak-anak semua, semoga setelah menyelesaikan studi di tempat ini, sebagian mereka bisa kuliah, sebagian mereka kita harapkan bisa bekerja sesuai dengan kompetensinya. Maafkan kami, para guru dan karyawan, selama mendidik anak-anak. Barangkali ada sesuatu hal yang tidak menyenangkan, tapi percayalah, apa yang kami lakukan adalah sebuah cinta, sebuah kasih yang mengharapkan anak-anak berhasil secara karakter maupun secara akademis. Selamat jalan, sukses selalu. Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sudah mengikuti acara pelepasan daripada anak-anak kita, anak kelas 12 angkatan keempat, dan pada akhirnya kita akan masuk dalam doa penutup pada saat ini. Mari kita rendahkan hati kita menghadap Tuhan. Kita berdoa.
Pujian syukur kami naikkan kepadamu Bapa di surga, Bapa dalam Yesus Kristus. Terima kasih ya Bapa, kalau Engkau izinkan kami untuk mengadakan acara pelepasan pada hari ini Tuhan di Sekolah SMK Harapan Sejati. Itu karena tuntunan kasih sayang Tuhan kepada kami semua, terutama kepada panitia. Terima kasih ya Bapa. Acara demi acara kami telah lalui, biarlah semua itu kami lakukan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan saja. Bapa, pada saat ini Tuhan, kami serahkan seluruh anak didik kami yang sudah menyelesaikan pendidikan di bangku sekolah ini. Biarlah Engkau memberkati mereka. Biarlah Engkau memberikan pekerjaan yang layak bagi yang mau mencari pekerjaan, dan bagi yang melanjutkan studinya. Tuhan Yesus, kami mohon biar Engkau selalu juga memberkati mereka. Berkati kami semua yang sudah hadir pada saat ini, baik Bapak Ibu Guru maupun yayasan yang mewakili, dan juga orang tua murid dan siswa yang hadir pada saat ini. Kami akan kembali ke rumah kami masing-masing ya Bapa. Kami mohon penyertaan-Mu di dalam perjalanan kami, sehingga kami boleh sampai di rumah kami dengan selamat, bertemu dengan keluarga kami dengan penuh sukacita. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin.
lonely nights don't make it right, so let it go to waste.